Baiklah, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke-7 ya, untuk kuliah statistika 2 ya. Saya lanjutkan, minggu lalu saya sudah menjelaskan uji kebebasan antara dua variabel ya, menggunakan statistik uji G-square ya. Sekarang saya lanjutkan uji proporsi. Uji proporsi ini saya bagi menjadi 3 bagian, khusus untuk satu sampel dulu. Ya. Jadi andaikan saya punya percobaan Bernoulli, ingat percobaan Bernoulli itu isinya hanya 2, yaitu sukses dan gagal. Saya misalkan A1 itu kejadian sukses, sedangkan A2 itu adalah kejadian gagal, gitu. Maka peluang sukses saya misalkan P. Sehingga peluang gagal, yaitu PA2, sama dengan 1 min P, yang biasanya ini saya lambangkan dengan Q. Jadi Q-nya itu 1 min P. Ya. Kalau saya mengambil sampel, saya mengambil sampel acak berukuran N. Nah, dari sampel ini saya catat ternyata suksesnya sebanyak X. Nah, maka X itu adalah banyaknya sukses dari sampel berukuran N yang dilambangkan dengan O1. Jadi nanti kita sepakat dalam hal ini untuk uji proporsi ya. Indeks 1 itu menyatakan kejadian sukses, indeks 2 menyatakan kejadian gagal. Berarti kalau saya tanya O1, banyaknya sukses dari sampel berukuran N. Jadi O2 banyaknya gagal dari sampel berukuran N. Berarti kan N kurangi X, kan berarti banyaknya gagal ya. Nah, apa yang kita uji? Yang kita uji itu adalah ini. Proporsi suksesnya sebesar P0. Lawannya proporsi sukses tidak sama dengan P0. Jadi uji satu sampel. Nah, jadi populasinya hanya 1 dalam hal ini ya. Maka dikenal dengan kasus binomial 1 sampel. Nah, intinya sama karena kita ingin membandingkan antara pengamatan dengan harapan ya, atau antara kenyataan dengan harapan. Ya, ini didasarkan pada uji kebaikan SUE semua ya. Membandingkan antara kenyataan dan harapan. Sekarang akan kita hitung harapannya atau frekuensi harapan. Frekuensi harapan untuk sukses lambangnya E1. Tetap frekuensi harapan itu rumusnya banyaknya pengamatan dikalikan peluangnya. Ingat, P0 itu adalah proporsi sukses di bawah H0. Jadi ingat, selalu P-nya diganti dengan P0. Di mana P0 nanti ada nilainya. Misalkan 0,6. Berarti nanti N kali 0,6 gitu ya. Frekuensi harapan gagal berarti E2. Sama N kali peluangnya gagal. Peluang gagal kan 1 min P tadi. P-nya diganti dengan P0. Nah, gitu ya. Jadi ini frekuensi harapan sukses, ini frekuensi harapan gagal. Secara lengkap saya sajikan pada tabel berikut. A1 kejadian sukses dengan peluang P, P-nya P0. Berarti frekuensi harapannya N dikalikan P0. Ya. Pengamatan suksesnya sebanyak X. Ya kan? Ini kan kejadian sukses. Banyaknya pengamatan sukses X atau O1. Untuk kejadian gagal, peluangnya kan 1 min P0. Ya, yang asalnya tadi dari 1 min P, P-nya di bawah hipotesis 0 kan P sama dengan P0. Ya, gitu ya. Berarti apa frekuensi harapan gagal? N dikalikan peluang, yaitu 1 min P0. Nah, banyaknya pengamatan gagal O2, yaitu N kurangi X. Kalau Anda total, ini ditambah itu pasti N. Ini gitu, peluang. Ya, jadi yang dipindahkan ini, N. Ya, bukan ini tambah ini ya, kan bisa beda apa namanya, definisi. Ini menyatakan total peluang, kalau di sini apa namanya, total kejadian yang diharapkan. Ya, ya jadi ada N. Kalau ini ditambah ini adalah N. Nah, struktur datanya semacam ini. Berarti kita nanti akan membandingkan antara O1 dengan E1. Ditambah nanti O2 dengan E2. Rumusnya kan diperoleh dari sini aja. Jadi G square gitu, sama dengan O1 kurangi E1 kuadrat dibagi E1. Gitu aja. Plus O2 dikurangi E2 kuadrat dibagi E2.
maka ketemu statistik hitungnya yaitu chi-square hitung. Ya. Statistik ujinya adalah chi-square hitung. Ya. Udah, nah sekarang kalau kita turunkan secara teori itu seperti ini. Kita punya teorema, kalau distribusi normal baku itu saya kuadratkan, itu akan sama dengan distribusi chi-square derajat bebas 1. Ya, ini teoremanya ada. Ya. Kita langsung pakai aja. Nah, dari mana tahu bahwa ini berdistribusi chi-square derajat bebas 1? Ya, kita kembali ke materi statistika 1 dulu, ya, yang sudah Anda pernah peroleh itu. Ini saya jelaskan di sini aja ringkasnya. Kalau saya punya variabel random X berdistribusi binomial di mana sampelnya berukuran N, peluang suksesnya P. Kalau N-nya besar, nah secara teori saya tulis N menuju tak hingga, ya, pokoknya besar gitu ya sampelnya, maka variabel random X yang berdistribusi binomial tadi bisa dihampiri pakai distribusi normal. Jadi kalau normal berarti parameternya sekarang menjadi apa? Mu sama sigma. Ini normal ya, maaf saya tulis. Nah, menjadi berdistribusi normal. Mu, sigma. Mu itu diperoleh dari rata-rata variabel acak distribusi binomial, yaitu N kali P. Sedangkan simpangan baku akar dari N, P, Q. Ini dari distribusi binomial ya. Jadi nanti memperoleh mu-nya dari N kali P, memperoleh simpangan baku dari akar NPQ. Q-nya kita ganti 1 min P. Nah, akibatnya kalau X berdistribusi normal mu, sigma, maka X dikurangi mu dibagi sigma akan menghampiri distribusi normal baku. Lambangnya N 0,1. Nah, menurut teorema, kalau distribusi normal baku ini saya kuadratkan, itu akan menghampiri distribusi chi-square derajat bebas 1. Itu menurut teoremanya. Ya. Sehingga saya bisa tuliskan chi-square itu diperoleh dari distribusi normal baku dikuadratkan. Jadi kalau ini saya kuadratkan kan jadi ini. Nah, ini yang saya tuliskan di slide-nya tadi. Ya. P-nya diganti dengan P 0, karena dihitung di bawah H0. Jadilah seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau diuraikan secara aljabar tinggal dipecah, penyebutnya dipecah menjadi NP0 sama N kali 1 min P0. Tinggal menyesuaikan pembilangnya, ini dikali itu, ditambah ini dikali itu nanti hasilnya persis sama dengan ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan pembilangnya ini, ya kita peroleh dengan perkalian silang kan. Jadi ini dikali, nah caranya begini. Nah, untuk mendapatkan ini, ya kan, untuk mendapatkan ini, berarti apa? Cara mecahnya kalau kita belajar aljabar. Dipecah menjadi NP0, di sini N1 min P0. Penyebutnya dijadikan ini kan, NP0 1 min P0. Ya, berarti untuk mendapatkan pembilangnya di mana? Mendapatkan pembilangnya nanti. Ya. Berarti ini saya samakan dengan ini menjadi apa? N kali P0 1 min P0. Nah, terus yang ini nanti dimodifikasi bentuknya. Ya. Menjadi N kali 1 min P0. Supaya ini menyatakan frekuensi harapan sukses, ini frekuensi harapan gagal. Ya. Itu ya. Nah, coba kalau Anda belum yakin benar, caranya ini kali itu, ditambah ini kali itu, gitu. Kemudian bagi total ini kali itu, nanti Anda sederhanakan, nanti persis sama dengan ini. Ya, ini hanya modifikasi aljabar, silakan Anda coret-coret di kertas, ya, sebentar aja itu. Mau tinggal ini kali ini plus ini kali itu dibagi ini, ya. Kalau di sini nanti dibagi ini kali itu, N-nya muncul N kuadrat, tapi nanti saling menghapus dengan di pembilang. Di pembilang nanti akan muncul apa namanya N saja ya, N di bawah ada N kuadrat maka kecoret jadi 1/N. Sudah kelihatan itu. Ya. Silakan coba ini kali ini plus ini kali itu dibagi itu, jadi N P0 dikali N 1 min P0 kan jadi N kuadrat.
P0 kali 1 min P0. Sementara di sini hanya N saja. Nah, nanti N kuadrat yang di bawah kecoret dengan N yang di atas. Maka jadi N saja. Nah, perhatikan ini. Ini kan sama saja dengan apa? Frekuensi pengamatan. Dikurangi rata-ratanya, ya kan? Rata-rata apa? Sukses. Dibagi apa? Kejadian, frekuensi kejadian sukses. Atau frekuensi harapan sukses. Nah, sama ini kalau saya lambangkan O1, yang ini E1, kuadrat dibagi E1. Nah, yang ini saya modifikasi menjadi seperti ini. Jadi ini kalau diuraikan kan sama aja dengan ini. Coba, nanti N-nya hilang kan? N ketemu min N hilang. Ya kan? Ya, sama. Ini ada min X, ya kan? Min N kali ini jadi plus NP0. Kalau dikuadratkan itu nilainya sama dengan X min NP0 kuadrat. Ingat, min 5 dikuadratkan itu sama dengan 5 kuadrat. Ya, karena berlawanan dikuadratkan itu jadi plus. Ya. Yang ini pakai sifat, ini ke sini pakai sifat itu. Ya. Kalau Anda lihat di sini, banyaknya apa ini? Banyaknya gagal dikurangi frekuensi harapan gagal, kuadrat dibagi frekuensi harapan gagal. Banyaknya sukses dikurangi frekuensi harapan sukses, kuadrat dibagi frekuensi harapan sukses. Berarti ditulis secara umum jadi begini kan. Cuma J-nya hanya ada 2 suku kan. Nah, ini yang sukses J-nya 1, untuk yang gagal J-nya 2. Jadi bentuk tadi itu kalau diselesaikan sama saja menggunakan uji kebaikan Su'e. Menggunakan uji kebaikan Su'e. Mengukur antara harapan dengan kenyataan. OJ itu kenyataan, EJ itu harapannya. Cuma ini berdistribusi J2 derajat bebas 1. Karena bicara satu populasi, itu satu sampel dalam hal ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menguji beberapa sampel binomial. Di sini ceritanya saya punya R sampel, di mana variabel randomnya dinyatakan dengan XI. Jadi X itu banyaknya sukses sampel ke I. Di mana XI itu punya distribusi binomial masing-masing NI, PI. Jadi kalau saya gambarkan, sampel pertama berarti I-nya 1. Variabelnya jadi X1. Jadi X1 itu banyaknya sukses dari sampel pertama atau ke-1. Berdistribusi binomial N1, P1. N1 itu ukuran sampel pertama. P1 itu peluang sukses sampel pertama. Kalau saya masuk I-nya 2, berarti masuk ke sampel kedua. Ya toh? Distribusinya binomial juga, cuma N2, P2. Paham ya? Jadi ukuran sampel kedua N2, peluang suksesnya P2. Sampai sampel yang ke R. Gitu ya, sampel yang ke R. Jadi XR. Berdistribusi binomial NR, PR. Gitu. Apa yang diuji? Yang diuji ini. Ini yang diuji. Apa benar peluang sampel ke I itu PI 0? Lawannya tidak sama dengan PI 0. Berarti ini mengujinya secara bersamaan loh ini ya. Misalkan I-nya 1 berarti peluangnya P10. Kalau I-nya 2 berarti peluang suksesnya adalah P2 yaitu P20. Kalau I-nya 3 berarti peluang suksesnya P3, P30. Nah, jadi mengujinya bersamaan seperti itu. Maka dikenal dengan beberapa sampel. Jadi ada R sampel. Nah ya, nih cara ngitungnya sama, harus didapatkan dulu O-nya, nanti ada OIJ. Kita butuh 2 indeks sekarang. Ya, sama EIJ. Ya. Nah, jadi seperti ini. 1 ini menandakan banyaknya sukses ya, di sampel ke I. Nah, itu lambangnya OI1. Berarti kita namai X1. X1 berarti apa? Banyaknya sukses sampel ke 1. Kalau O21 banyaknya sukses sampel kedua. Berarti X2. Kalau O31 banyaknya sukses sampel ke 3. Berarti X3. Begitu cara bacanya. Kalau 2 di sini banyaknya gagal. O12 banyaknya gagal sampel pertama. Berarti N1 min X1. Kalau O22 banyaknya gagal sampel ke 2. Berarti N2 min X2.
Kalau O32, banyaknya gagal sampel ketiga, N3 min X3. Seperti itu gambarannya. Sehingga frekuensi harapan sukses untuk sampel ke I itu adalah EI1. Sama rumusnya, ukuran sampel pertama tadi kan N1. Dikalikan peluang suksesnya P10. Nah, kalau ini frekuensi harapan gagal karena ada indeks 2. Sampel ke I. NI ukuran sampel kan dikalikan peluang gagalnya. Intinya sama, cuma di sini dijadikan R populasi, berarti nanti sampelnya sebanyak R. Nah, berarti statistik chi-square-nya berubah jadi 2 indeks. Sigma I 1 sampai R karena ada R sampel. Sigma J 1 sampai 2 karena hanya ada sukses dan gagal. Ketika J-nya 1 berarti kita masuk ke banyaknya sukses. Ketika J-nya 2 masuk ke banyaknya gagal. Frekuensi harapan menyesuaikan dengan nama pengamatannya. Ini berdistribusi chi-square berderajat bebas R. Karena banyaknya sampelnya R. Sudah? Daerah kritisnya H0 ditolak jika chi-square ini lebih besar chi-square alpha derajat bebas R. Nah, untuk memahami ini saya berikan contohnya seperti ini. Ini ada seorang pengamat, dia percaya bahwa 20% peserta yang hadir dalam populasi dari ketiga balapan, jadi ini populasinya sebenarnya ada 3. Populasi pertama itu dari balapan pertama. Populasi kedua dari balapan kedua. Populasi ketiga dari balapan ketiga. Menurut pengalaman dia, si pengamat ini, rata-rata yang hadir itu 20%-nya saja dari total peserta. Ya. Ya. Untuk itu dia melakukan pengamatan langsung di lapangan. Ternyata di balapan 1 itu atau populasi pertama itu, dia ambil sampel 50, yang hadir 20. Dari populasi kedua, yaitu balapan kedua, dia ambil sampel 100, yang hadir 25. Dari populasi ketiga, diambil sampel 50 lagi, yang hadir 15. Ini namanya pengamatan, hadir. Nah, kalau ini saya namai sukses, berarti A1 itu adalah sukses. Dalam hal ini hadir. Berarti A2 absen, berarti tidak hadir. Nah, jadi mendapatkan absen kan tinggal ngurangnya dari 50 yang terdaftar, yang hadir 20, yang absen 30. Dari 100 yang terdaftar, yang hadir 25, yang tidak hadir 75. Nah, ini namanya tabel pengamatan atau kenyataan. Apa yang mau diuji? Nah ini, proporsi yang hadir di balapan 1 sebesar 0,2. Proporsi yang hadir di di balapan kedua 0,2 juga. Proporsi yang hadir di balapan ketiga juga 0,2. Penulisan ini diperoleh dari pernyataan pengamat tadi. Dia mengatakan bahwa 20% peserta hadir di ketiga balapan, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya menggunakan konsep ini tadi, PIJ tadi. Nah, kayak ini. Proporsi hadir di balapan ke-1, kedua, ketiga masing-masing sama. Jadi P10 0,2, P20 juga 0,2, P30 juga 0,2. Nah, contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini oke kita uji ya, bahwa proporsi ketiganya ini sama, yaitu sebesar 0,2. Lawannya apa? Paling sedikit ada 1 yang tidak sama. Nah, oke ini kita uji. Nah, pertama hitung frekuensi harapan sukses. Berarti N1 dikalikan P10. Ingat P10 selalu dihitung di bawah H0. Nah, P10-nya sebesar 0,2. Gitu? Terus P20-nya, P10 tuh P20 juga sama 0,2, P30 juga sama 0,2. Gitu? Nah, ini ya, sama ini, itu 0,2 semua, di bawah hipotesis 0 kan. Padahal ukuran sampel pertama 50, sampel kedua 100, sampel ketiga 50 lagi. Berarti namanya frekuensi harapan hadir, nah, atau sukses dalam hal ini. Pindahkan ini ke sini. Sampelnya sudah diketahui, maka dapat absen. Jadi frekuensi harapan tidak hadir atau absen 50 kurangi 10. Ya. Yang ini 100 kurangi 20.
Nah, berarti apa yang mau dibandingkan? Sebenarnya ada 6 suku. Ya. Ini frekuensi harapannya, ini frekuensi pengamatannya. Jadi kalau ngitung nanti gini, O11 dikurangi dengan E apa? 11 dikuadratkan dibagi E11. Plus, nah, ini ya, ini apa? O12, berarti kan O12 karena berkaitan dengan kejadian gagal, dikurangi frekuensi harapannya, E12 dikuadratkan bagi E12. Kemudian masuk ke sini. Nah, apa ini? E21. Ya, dikurangi O21 ya. O21 dikurangi E21 dikuadratkan bagi E21. Sekarang masuk ke sini ya. Nah, saya bacanya ke sini. Terserah, ke bawah juga boleh. Ke bawah, habis itu lanjut ke sini. Ya, saya tadi bacanya ke sini. Nah, gitu ya. Terakhir, nih. Nanti akan kita peroleh pasangan antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan tadi, diperoleh nilai G-square-nya seperti ini. Jadi ada 6 suku. Ini saya potong, titik 3 ini saya potong. Kalau 6 suku tadi saya total ketemu ini. Ya, gitu ya. Jadi ingat, 20 ini adalah frekuensi pengamatan, gitu, kejadian apa? Sukses balapan 1. Ini adalah frekuensi harapan, kejadian sukses balapan 1. Kuadrat per ini. Ini yang gagal. Frekuensi pengamatan gagal di balapan 1. Frekuensi harapan gagal di balapan pertama. Gitu ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir tadi. Apa daerah kritisnya? G-square lebih besar G-square alpha, tadi kan alfanya pakai 1%, derajat bebasnya R. R-nya di sini ada 3. Karena ada 3 populasi. Yaitu balapan pertama, balapan kedua, balapan ketiga. Ini tinggal buka tabel G-square, nanti ketemu 11,3. Ternyata nilai G-square hitung kita memenuhi daerah kritis, berarti masuk daerah gelap. Keputusannya tolak H0. Berarti apa? Tidak semuanya sama dengan 0,2. Jadi paling sedikit ada satu proporsi kehadiran di ketiga balapan itu yang tidak sama dengan 0,2. Nah itu cara nyimpulkan seperti itu, tolak H0 ya. Jadi pernyataan pengamat tadi berarti salah, mengatakan proporsi kehadirannya sama semua yaitu 20%. Ternyata kenyataannya tidak semuanya sama. Ya gitu. Nah, apa bedanya dengan uji beberapa proporsi tapi secara umum? Bedanya sangat jelas. Kalau secara umum nilai P-nya ini tidak spesifik ditentukan. Jadi dia hanya mengatakan proporsi sukses dari sampel pertama, kedua sampai ke R sama katanya. Berapa besarnya enggak tahu. Nah, itu bedanya. Kalau yang di sini ditentukan. Nah, yang mana tadi? Yang beberapa proporsi. Lah, kalau ini ditentukan. Sebesar P10. Contohnya tadi sebesar 0,2 kan? Masing-masing 0,2. Nah, kalau di sini tidak ditentukan P-nya berapa. Berarti nulisnya cukup P1 sama dengan P2 sama dengan PR ya. Sudah itu aja. Ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Karena tidak spesifik P-nya ini. Tidak diketahui secara pasti. Nah, idenya sama. Dari populasi pertama diambil sampel berukuran N1. Diperoleh sukses sebanyak O11. Dari sampel kedua, ukurannya N2, ini diperoleh dari populasi kedua kan, dicatat yang sukses sebanyak O21. Dari sampel yang ke R, dicatat yang sukses sebanyak OR1. Begitu. Sehingga tabelnya kalau kita tulis seperti ini. Sampel pertama, kedua sampai ke R. Ukuran sampel pertama itu N1, dicatat yang sukses sebanyak O11. Berarti yang gagal N1 dikurangi O11, ketemu O12. Lihat, kalau gagal indeksnya 2 terus. Kalau 1 berarti indeksnya adalah sukses. 1 ini indeks sukses, 2 ini indeks untuk gagal. Ya kan? Indeks untuk gagal.
Secara sama sampel kedua ukurannya N2 dicatat yang sukses sebanyak O21. Berarti yang gagal sebanyak O22. Diperoleh dari N2 kurang ini. Sampel ke R ukurannya adalah NR dicatat yang sukses sebanyak OR1 berarti yang gagal OR2. Nah, ternyata ini kalau saya total semua itu sama dengan N besar kali P topi. P topi itu penduga proporsi sukses gabungan. Penduga proporsi sukses gabungan. Diperoleh dari mana? Totalnya ini, nah, total sukses dibagi total sampel, yaitu N1 tambah N2 sampai NR. Karena N1 tambah N2 sampai NR itu saya namai N besar, berarti nanti P topinya ini O11 ditambah O21 sampai OR1 dibagi N besar. Jadi N besarnya kecoret kan sama aja totalnya ini. Nah, ditulis ringkas N besar kali P topi. Gitu. Secara sama juga ini. Ini itu sebenarnya sama dengan totalnya ini aja. Nah, cuma ditulis dengan bahasa frekuensi harapan N kali peluang. Gitu ya. Ini adalah apa namanya? Harapan, gagal, frekuensi harapan, sukses. Ya gitu ya. Ini ukuran sampelnya. Ya, ternyata yang menarik setelah ditelusuri ya, P topinya tadi kan saya bilang asalnya totalnya ini dibagi dengan N1 plus N2 sampai NR, tidak lain namanya N besar. Nah ini penjelasannya ini, P topi, ini namanya penduga proporsi sukses gabungan, yaitu total sukses dibagi total sampel. Ya, N besar itu total sampel kan, yaitu N1 tambah N2 sampai NR. Nah, XI-nya tadi kan namanya OI1. Nah, kan ini total atau banyaknya sukses. Indeksnya 1. Dijumlahkan sebanyak R. Ya kan? Nah, dari sini saya bisa menghitung frekuensi harapan sukses sampel ke I. NI kali P topi. P topi dibutuhkan untuk ngitung. Frekuensi harapan gagal sampel ke I. Jadi NI kali 1 min P topi. Nah, dengan tahu data ini, ya toh, EI1 topi dan EI2 topi, maka kita bisa ngitung ini. Tinggal jalan sampai berapa aja I-nya. Gitu. I-nya di sini 1 sampai R. Ya, berarti ada R sampel. J-nya hanya 2, karena isinya hanya sukses, gagal gitu aja. 1 sama 2. Ya. Tapi ini berdistribusi chi-square derajat bebasnya berkurang 1. R-1. Kalau tadi kan R. Sekarang jadi R-1. Kenapa? Karena ini bergantung pada hipotesis 0 tadi. P-nya tidak ditentukan secara spesifik. Maka sampelnya yang sebanyak R tadi dikurangi 1 jadi R-1. Ya. Itu cara ngujinya. Sekarang contohnya ini. Dalam suatu penelitian dikumpulkan data untuk menentukan apakah proporsi produk cacat yang dihasilkan oleh pekerja pagi, sore, dan malam itu sama. Loh, tidak ditentukan besarnya. Dia hanya mengatakan sama gitu aja. Atau mungkin tidak sama. Datanya seperti ini. Dari yang bekerja pagi dicatat yang cacat sebanyak 45, yang tidak cacat 905. Untuk yang kerja sore dicatat yang cacat 55, yang tidak cacat 890. Begitu ya. Nah, gunakan alfa 2,5%, ujilah apakah produk cacat sama untuk ketiga waktu kerja ini. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Ya, nggak tahu besarnya berapa. Ya. Nah, ini kita misalkan P1, P2, dan P3 masing-masing adalah proporsi sebenarnya produk cacat untuk pekerja pagi, sore, dan malam. Nah, kalau kita tulis hipotesisnya jadi seperti ini, penjelasannya ada di atas. Nah, sebesar PP-nya tidak tahu secara spesifik berapa. Jadi satunya tidak semua PI itu sama dengan P, gitu ya. Mesti ada satu paling tidak ya, paling sedikit ada satu yang tidak sama dengan P. Daerah kritisnya chi-square lebih besar chi-square 2,5%, derajat bebasnya R-1. Tadi R-nya ada 3, dikurangi 1 jadi 2. Ini Anda tinggal buka tabel chi-square,
derajat bebas 2, alfanya 2,5%, nanti ketemu sekian. Ya. Ya, sekarang kita ngitung P dugaan gabungan. P topi gabungan. Total sukses, ya, K-nya di sini 3, ya, 3. Kan ketemu 45 ditambah 55 ditambah 70. Ini diperoleh dari datanya tadi. Nah, 45 tambah 55 tambah 70. Jadi sukses yang dimaksud di sini itu cacat, sedangkan gagal berarti yang tidak cacat. Ya, kita pilah menjadi 2 kejadian. Nah, ini total sampel tadi. 950 tambah 945 tambah 940. Nah, ini kebetulan belum saya total. Ini di total ketemu N1, ini di total ketemu N2, ini di total ketemu N3. Ini kalau dihitung ketemu 950, ya, 945, 940 di total, ini namanya N besar. Nah ya, nah frekuensi harapan sukses untuk sampel yang pertama, ya, berarti waktu apa? Pagi, itu adalah N1 kali P topi. Nah, ternyata kalau Anda cermati, frekuensi harapan ini, kan rumusnya N1 kali P topi. Lihat, 950 kali 170 dibagi total. Ternyata itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini dari sini. Ini tadi kan E11 topi kan. Memperoleh ini itu ternyata dari ini 950 dikali 170 dibagi N besar. Nah, sama dengan ketika uji kebebasan. Ya, setelah ditelusuri ternyata sama. Ya. Coba kita kembali. Sekarang yang ini E21 topi. N2 kali P topi kan. N2-nya kan 945. Ya, dikalikan 170 per ini. Lihat, 945 kali 170 per N besar. Itu kan diperoleh dari sini. 945 dikali 170 per N besar. Nah, nanti ketemu ini. Berarti yang ini dikali itu per ini. Yang ini dikali itu per ini. Dan seterusnya, untuk yang ini, berarti ini dikali itu per ini. Udah, tinggal masukkan ke rumus C square-nya tadi. Berarti ada berapa? Suku ini? 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dijumlah ketemu 6,288. Ternyata C-square hitung kita ini di luar daerah kritis. Ya, karena daerah kritisnya tadi C-square lebih besar 7,378. Kita hanya dapat 6, kan berarti di luar ini. Berarti keputusannya adalah menerima 0. Kalau menerima 0 berarti apa? Proporsi produk cacat yang dihasilkan oleh pekerja pagi, sore, dan malam itu sama. Karena menerima 0. Ya. Begitulah intinya untuk uji proporsi sudah lengkap. Ya. Nanti di praktikum Anda bisa diberikan latihan caranya. Saya peragakan sedikit ya. Untuk yang ini kebetulan datanya sudah saya simpan. Ya. Pagi, sore, malam. Cara inputnya begini aja. Untuk yang bekerja pagi, yang cacat sebanyak 45, yang tidak cacat 905. Untuk pekerja sore yang cacat 55, yang tidak cacat 890. Untuk yang pekerja malam yang cacat 70, yang tidak cacat 870. Ini saya peroleh dari datanya tadi. Ya, dari data ini. Ya, ini masukkan di Minitab, ketemu ini kan. Cara menjalankannya pakai ini aja, start, pilih tabel, kemudian Anda pilih C-square test, two-way. Nah, two-way ini. Oke, nah, masukkan datanya pagi, sore, malam. Sudah ini aja, sederhana sekali, tinggal oke. Nah, tampilannya begini. Tadi nilai C-square-nya ketemu 6,234 kan? Nah ini. 6,234. Nah, kalau kita cek hasilnya tadi 6,234. Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Karena data yang di sini itu saya ambil agak beda dengan data sini. Nah, coba ini frekuensi harapannya kalau di sini dibulatkan. Nah, ini contohnya 56,97 kan? Nah, ini hasil pakai menu 56,97, dia bulatkan hanya berapa ini? Hanya 2 desimal.
Kalau saya ngitungnya sampai 3 desimal. Loh, tentunya ada perbedaan hasil. Awalnya pasti sama desimalnya yang beda. Nah, cuma nggak jauh ya. Di sini 56,966. Ya. Saya ngitung manual 56,966. Pakai ini kan tadi. Nah, kalau di sini tadi 56,97. Ya, mestinya berpengaruh di hasil nanti. 56,67. Ya, berikutnya yang ini. Sekarang kalau saya lihat 56,667. Dia bulatkan 56,67. Yang ini dibulatkan 56,37. Harusnya 367 kan. Nah, ini akan berdampak pada hasil nanti. Nah, 56,37 ya kan. Nah, pengaruh pembulatan dari 3 desimal menjadi 2 itu akan berpengaruh di hasil akhir ini. Ya. Jadi itu intinya ya. Jadi kalau Anda praktikum mau pakai langsung ya pakai ini enggak apa-apa. Kalau saya ingin tunjukkan aslinya, cara ngitungnya itu seperti ini. Ini sampai prosesnya ditulis ya. Ini hanya beda, enggak jauh bedanya ya. Seperti kemarin waktu saya menjelaskan yang itu distribusi normal itu lah, yang datanya membentuk distribusi frekuensi. Kalau saya pakai tabel kan dipangkas jadi 2 desimal, dampaknya di hasil akhir beda kan? Seperti itu. Tapi enggak masalah. Ya, bagi kita orang aplikasi ya, di luar statistik matematik kan biasanya aplikasi, dia nggak butuh detailnya, langsung hasil jadinya silakan. Ya, kalau mau detailnya ya seperti ini yang saya tayangkan di slide ini biar tahu betul. Ini sebenarnya bukan 3 desimal loh, bahkan lebih nih, bisa 4-5 desimal. Saya pangkas supaya apa? Nggak makan tempat. Nanti nggak cukup nanti ditayangkan kalau sampai 5 desimal, ya kan? Nah, makanya saya jadikan 3 desimal aja. Makanya ada perbedaan sedikit tentang hasil ya. Nah, saya kira seperti itu cara menjalankannya sederhana ya. Jadi yang di sini itu adalah pengamatan atau kenyataan, yang di bawah ini adalah frekuensi harapannya. Nah, ini selisihnya. Ini dikurangi itu, dikuadratkan, dibagi itu, nanti ketemu sekian. Jadi yang 6,234 itu diperoleh dari jumlahnya ini ditambah ini, terus tambah ini. Nah, ada 6 suku kan, itu nanti ketemu 6,234. Cuma ini dibulatkan 2 desimal, itu akan mengakibatkan nilainya agak berbeda. Ya, hampir semua software statistik begitu, pengaruh pembulatan. Wong ANAVA saja kadang-kadang dibulatkan hanya 2 desimal, mestinya 6 desimal hanya 2, ya dampaknya agak lumayan berbeda ya. Cuma satuannya selalu sama, yang beda itu desimalnya. Ya. Gitu ya. Oke, saya kira itu untuk wawasan mengenai output dari menu, ini output melalui menu kan tadi, start, ini menu berarti. Nah, dengan penghitungan langsung pakai Windows Session, ya, pakai Windows Session ini. Hasilnya ada perbedaan sedikit ya. Oke, saya kira sampai di sini kita sudah nanti ada tugas ya yang berkaitan dengan statistik uji chi-square. Bisa Anda lihat nanti di aula ya untuk tugasnya sesuai kontrak kuliah yang sudah kita sepakati di awal ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.